Ayo lur podo nyimak info di Jogja Bregas urip jan kadang alaman ayo semua jangan bingung mari sini kita berbagi cerita dari lur sedulur Jogja, lur sedulur Jogja. Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast kita. Kali ini bersama aku, Vivi. Nah, kita sekarang udah ada di Pogung Raya nih, Pogung Baru ya lebih tepatnya. Kita lagi ada di sebuah salon yang bernama Hani Daily Salon. Nah, aku di sini bersama dengan Mbak Hani nih. Halo Mbak Hani, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Teman-teman semua gimana? Baik juga kan lagi masa pandemi kayak gini? Baik sih ya Mbak, harusnya ya di Iya, rumah ya semoga pada baik masing-masing. semua. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol dikit nih Mbak hari ini tentang apa ya, kira-kira mekanisme salon ini terkait dengan COVID gitu ya. Karena COVID kan kayak fenomena baru ya, yang kita Iya. semua kayak baru sekarang nih menghadapinya gitu kan. Terus kira-kira aku pengen tanya nih Mbak, kan salon itu sebagai sektor jasa ya, yang mungkin orang-orang kayak aduh takut kalau mau ketemu orang lain kayak gitu kan. Terus kira-kira Hani Daily Salon ini terdampak secara langsung nggak sih Mbak karena pandemi ini? Iya, sebenarnya sih langsung banget ya. Kemarin waktu pas pandemi ini mulai terkonfirmasi masuk ke Indonesia bulan Februari ya kalau nggak salah itu kita awalnya sih masih tetap buka sampai awal Maret sampai pertengahan Maret. Itu kemudian Jakarta mulai melakukan PSBB. Di sini juga udah pada pulang mahasiswanya ya karena kan di sini kan mostly kliennya atau customernya itu dari mahasiswa. Nah itu bener-bener sepi. Ada semingguan di bulan Februari itu bener-bener nggak ada yang datang kayak gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk tutup itu dari bulan Maret minggu kedua atau minggu ketiga kalau nggak salah. Nah itu kita tutup sampai bulan Juni. Jadi bener-bener berapa bulan? 4 bulan ya, Mbak. 4 bulan kita bener-bener off, nggak buka. Kemudian ya karyawan dipulangkan semua, jadi ya bener-bener istilahnya mati lah ini, maksudnya kayak kita terpause dulu ininya semua kegiatan usaha dan lain-lainnya kayak gitu sih. Kemudian bulan Juli itu kan udah mulai ada gaung new normal kayak gitu. Betul. Akhirnya kita memberanikan diri buat reopening lagi tanggal 1 Juli dan sampai sekarang ini sih. Tapi ya itu dampaknya bener-bener kita bener-bener off nol ya, mau gimana lagi ya, kita juga masih bener-bener lagi parahnya. Akhirnya kita tutup selama 4 bulan itu sih, bener-bener. Oke, berarti bener-bener sempat ada break total ya Mbak ya. Iya betul. Mungkin karena ini juga ya Mbak, tempatnya kan ada di daerah yang mahasiswa banget nih gitu kan. Di Terus lingkungan rumahan lah ya, jadi nggak di pinggir jalan atau gimana gitu. Jadi iya sih. Terus Mbak, kira-kira nih kalau udah mulai lagi kan itu Juli ya. Kira-kira ada inovasi apa aja tuh yang dibuat Mbak Hani untuk beradaptasi dengan COVID ini? ya ini sejauh ini sih kita protokol kesehatannya ya itu juga pasti kita terapkan. Kemudian banyak apa ya istilahnya promo juga supaya karena memang jujur di sini selama ini itu marketnya kebanyakan mahasiswa yang kuliah di Jogja dan mostly itu semua dari luar kota gitu. Jadi bener-bener kerasa banget dampaknya kalau pas lagi pandemi kayak gini karena semuanya pada pulang. Jadi kita mau nggak mau harus ngubah target pasar ya istilahnya, jadi harus orang lokal yang kayak gitu. Jadi makanya kita membuat banyak promo, bundling package kayak gitu. Jadi yang mungkin gunting dengan krimbat jadi 50.000 kayak gitu. Jadi kan sangat affordable ya. Jadi orang-orang yang istilahnya mungkin orang Jogja asli yang mungkin udah jenuh juga buat di rumah terus itu kita ya bisa nyalon kayak gitu sih. Kemudian kalau untuk protokol kesehatan kebersihannya itu juga pasti sebelum orang datang itu harus pakai hand sanitizer dulu. Kemudian memang
di dalam keadaan sakit atau habis sakit kayak gitu. Terus setelah melakukan treatment itu nanti kita pasti bersihkan, handuk juga kita cuci setiap hari kayak gitu karena ya mengantisipasi COVID-19 itu ya. Betul. Berarti emang apa ya, ibaratnya aman lah ya Mbak ya. Insya Allah. Karena kita juga kan nggak mau ya kalau kitanya juga kenapa-kenapa gitu kan, kita jaga kita sendiri, tim Honey Salon sendiri, sama juga menjaga kesehatan customer juga gitu. Jadi kita sama-sama saling jaga gitu. Kalau ada yang memang udah terlihat kadang tuh ada aja sih klien yang kelihatannya tuh kayak agak nggak sehat gitu, kadang batuk terus apa gimana, mungkin ketahuannya setelah masuk. Nah itu pasti kita haruskan untuk kalau ya seandainya nih kalau dia nggak pakai masker pasti harus kita pakai masker meskipun mau pas lagi keramas, karena kadang kan ada aja yang takutnya basah kayak gitu, tapi nanti kalau setelah selesai keramas ya dipakai lagi, kemudian kita semprot disinfektan semua meja setelah customer tersebut kayak gitu sih. Oke. Terus tadi kan sempat disinggung juga nih Mbak bahwa ada inovasi-inovasi baru berupa apa buat bundling gitu kan, promo gitu. Nah itu kan termasuk strategi apa ya untuk menyiasati penurunan pendapatan ini ya Mbak ya. Benar. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Mbak strategi-strategi khusus gitu? Sejauh ini sih paling iklan ya. Karena kan sekarang kita tahu Instagram itu cukup powerful untuk ini membantu dunia sponsor bisnis ya. ya. Jadi kita beriklan di Instagram, kemudian juga membuat program free hair tonic dan free hair vitamin jika klien yang datang ke sini share salah satu post Instagram. Jadi kan orang yang datang ke sini kan pasti di Jogja nih ya. Jadi kita berasumsi mungkin teman-teman mereka banyak yang di sini atau mungkin dia orang Jogja sehingga teman-temannya banyak yang orang Jogja juga. Jadi ketika mereka reshare konten Instagram kami kan nanti dilihat tuh sama yang lain-lain yang semoga mungkin insya Allahnya di Jogja juga, jadi bisa ikut datang dan istilahnya treatment di salon. Betul. Iya sih, menurutku emang efektif ya Mbak ya. Ini pemasaran dari mulut ke mulut gitu kan. Kayak temennya rekomendasiin ini terus oke, cobain gitu. Iya, betul. Saat ini masih paling efisien sih karena kan kita jasa ya. Kalau mau yang mungkin kalau produk gitu mungkin masih bisa enak ya kalau iklan di mana karena tinggal kirim endorse gitu ya Mbak ya. Kalau di sini kan karena jasa orang mau nggak mau harus di Jogja gitu kan dan harus ke sini kayak gitu. Oke. Tapi kalau home service nggak ada ya Mbak ya? Kalau home service untuk saat ini ada tapi hanya untuk make up dan hairdo. Jadi kalau untuk seperti krim bat, treatment hair mask, coloring itu kemarin sebenarnya udah lumayan banyak yang nanya. Cuman masih belum visible untuk salon ini karena peralatannya juga kan kami harus bawa yang kayak wash bag portable. Betul. Memang belum ada. Kemudian agak sulit karena barang-barang salon supaya nih kalau ada orang mau coloring hair coloring gitu, kadang kan mereka di pertengahan jalan suka ganti warna. Nah kita nggak mungkin untuk membawa semua stok color itu juga sangat tidak possible. Kemarin ada yang nanya tapi sebenarnya cuma ya karena belum visible jadi ya udahlah nggak dulu gitu. Terus juga di sini kan karyawannya ada 3-4 orang. Nah itu kalau ada yang seandainya keluar juga kurang ya Mbak bisa cover di sini. Sama kami concernnya lebih ke ini juga sih, resiko di jalan juga kalau sampai kenapa, karena kan bawa barang banyak ya kalau sampai mau apa gitu, jadi masih belum sih untuk saat ini. Oke, betul. Berarti emang fokusnya di sini aja ya Mbak. Di sini dulu, mungkin kedepannya mungkin nggak menutup kemungkinan untuk itu, cuman saat ini masih di sini aja. Kalau untuk make up sama hairdo kita udah terima. Bisa ya MUA gitu. Ya kemarin lumayan banyak juga yang graduation virtual itu pada pengen tetap dandan ya Mbak. Mereka foto-foto di hotel ya manggil make up sama hairdo gitu aja sih. Oke, berarti teman-teman kalau ada yang mau juga bisa langsung cek di Instagramnya ya Mbak ya, Honey Daily Salon. Nah terus kira-kira tadi kan kalau di breaknya itu benar-benar semua istirahat ya Mbak ibaratnya, tapi setelah itu ketika udah new normal lagi ini ada pengurangan karyawan nggak Mbak? Alhamdulillah sampai sekarang sih enggak sih. Kemarin ya alhamdulillah keuangan sih kemarin sempat cukup ini waktu pas break itu juga kita ada sedikit
istilahnya apa sih, buat karyawan meskipun kita tutup kita tetap ngasih subsidi kayak gitu ya, mungkin nggak gaji full, cuman Iya betul. ya adalah sedikit kayak gitu. Untuk pas udah masuk kayak gini juga nggak ada pengurangan ini, cuman memang kalau dari segi pendapatan itu berkurangnya dari, jadi kan kalau yang karyawan di sini kan itu ada gaji pokok, tunjangan, nah kemudian ada bonus yang didapatkan dari klien kayak gitu. Nah karena kliennya berkurang, mau nggak mau kan persenan bonusnya juga berkurang. Jadi mungkin adjust cuma di situ aja. Tapi kalau untuk secara kewajiban dari kami ke karyawan itu alhamdulillah nggak ada yang bisa lah ya. Masih bisa. Jadi emang ada variabel yang tetap, ada variabel yang bisa berubah-ubah gitu ya Mbak ya. Oke. Terus menurut aku fenomena pandemi ini kan menarik ya Mbak ya, karena mungkin kita sekarang udah masuk ke masa new normal gitu, orang-orang udah mulai keluar rumah, udah berani beraktivitas lagi. Cuman di sisi lain walaupun roda perekonomian mulai jalan, malah kasus COVID-nya selalu bertambah gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Hani sendiri nih selaku owner dari Hani Daily Salon, kira-kira ada pandangan nggak dalam menyikapi hal itu? Gimana ya? Kan pandemi ini juga udah terjadi ya, dan karena ini juga virus kayak gini, kita rasanya nggak mungkin kalau berharap virus ini hilang sepenuhnya ya. Susah juga kan karena udah ada gitu kan. Jadi mungkin kita ya harus adjusting to the new normal gitu ya. Sebisa mungkin jaga diri sendiri, keluarga terdekat, orang-orang terdekat, sama orang lain kayak gitu sih. Ya semoga segera ada kayak vaksin gitu ya, jadi kita mungkin memang tetap ada, tapi kita at least punya antibody yang bisa menghadapi si COVID-19 ini. Betul. Jadi saling menjaga aja lah ya Mbak ya. Ya mau nggak mau kita juga nggak bisa berdiam diri terus. Karena juga ya kemarin juga pertimbangannya kami buka 1 Juli itu juga udah ya jujur running out of cash dan sebagainya itu, karena di sini kan namanya juga jasa terus usaha gitu kan. Saya juga sebagai ini tidak ada pemasukan juga kan, wah udah gimana ya, tetap harus makan kan kitanya. Jadi mau kan juga sebenarnya Juli buka itu juga masih was-was gitu, aduh akan ada yang datang nggak ya, atau aduh gimana ya nanti kita kalau ketemu orang yang istilahnya mungkin suspek atau gimana, kita nggak tahu karena gimana yang bisa kita kan cuma bisa ngontrol diri kita, orang lain kita nggak bisa kontrol, kita nggak tahu dia dari mana, habis dari luar kota, habis dari ini, habis dari mana gitu. Cuman ya kami berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kebersihan, selalu rutin disinfeksi setiap hari. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang sih baik-baik aja ya. Semoga kedepannya juga tetap seperti ini. Kalau aman lah ya Mbak ya kayak gitu. Berarti kalau sampai sekarang ini emang customer-nya kebanyakan masih mahasiswa juga ya Mbak ya? Mulai banyak yang warga sekitar, mungkin yang ibu-ibu blok sana, blok sini anaknya gitu kan lumayan ada, maksudnya lebih ada mungkin karena juga mereka mungkin juga bosen kali ya. Udah panjang rambutnya, pengen potong. Awal-awal itu emang banyak banget yang potong rambut karena di rumah itu mungkin mereka kadang suka eksperimen. Potong rambut sendiri, Mbak, salah potong. Saya juga Mbak. Ya begitulah ya, jadi kan orang ide ya kalau udah bosan ngapain nih gitu kan, sistem aja sama rambutnya. Terus ya udah itu, tapi mahasiswa juga masih ada karena banyak juga yang harus praktikum atau mungkin lagi skripsian itu masih pada balik ke sini, sama ada beberapa yang customer langganan yang udah langganan di sini juga ada yang bolak-balik juga. Nah itu sih sebenarnya kita juga was-was ya nerima, tapi kalau nggak nerima juga nggak enak. Gimana? Tapi ya Bismillah lah, insya Allah ini aman. Karena sebenarnya salon juga resiko tinggi ya kalau saya lihat di chart yang di WHO atau pemerintah itu, salon termasuk high risk. Cuman ya baik lagi sih ke kitanya sendiri sih. Asal menjaga dan niatnya aja ya Mbak ya. Betul. Monggo dilanjutaken nggih. Terus Mbak, kira-kira ada lagi nggak cara-cara lain? Mungkin kan tadi udah sempat disebutkan kalau misalnya ada protokol kesehatan ya yang diberlakukan gitu. Kira-kira ada cara-cara lain nggak untuk menjaga agar di salon ini tetap aman gitu semua kegiatannya?
Apa ya? Ya ini sih harus kita semua harus punya mindset saling menjaga aja sih. Kalau memang merasa, istilahnya mungkin kalau aku sebagai klien gitu ya, merasa memang aku 2 hari yang lalu demam gitu ya, mungkin ya kalau bisa ya nggak usah dulu untuk kemana-mana, dipastikan dalam waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu sehat gitu, mungkin baru boleh nyalon. Kemudian apa lagi ya? Iya, Kira-kira kayak gitu ya, kira-kira kayak seperti itu ya, maksudnya saling jaga aja, saling karena kan jaga. jangan sampai jadi ya carrier terus ngenularin suami ke sini, terus mungkin kita juga sedang luput apa gimana, malah nanti jadi semuanya kena kayak gitu. Betul, Jadi betul. saling ini aja sih. Iya sih, mungkin selalu apa ya Mbak, diulang-ulang aja ya, kayak yang udah ada selalu diingetin, Iya. jangan lupa kayak gitu. Iya, briefing apa? Itu juga sih briefing ke karyawan juga itu setiap minggu selalu, karena kan ya namanya manusia mungkin kalau belum jadi habit itu kayaknya belum jadi kebiasaan kan. Betul. Nggak ingat apa gimana awalnya tuh di sini juga. Ayo sebelum ini harus semprot ini dulu gitu ya. Jujur di awal mungkin masih sering ada yang lupa ya di awal-awal, tapi kalau sekarang udah kayak udah default sih, udah alhamdulillah kayak udah jadi habit lah ya. Iya, kemudian di Instagram juga kami selalu ini sih, apa istilahnya posting protokol kesehatan di salon sama tata cara, maksudnya sebagai customer untuk datang itu sebaiknya bagaimana, itu juga di sounding ada kami informasikan juga di Instagram kayak gitu sih. Aku kemarin sempat ini sih Mbak, kepo Instagramnya gitu kan, terus menurut aku sangat berguna sih info-infonya, karena kan aku kayak mungkin kan kalau salon-salon biasanya dia hanya apa ya, promosiin tuh produknya aja gitu, atau hasil iya, gitu ya, kalorinya hasilnya seperti apa. Kok ini aku lihat ada infografis Iya, gitu, kayak harus kayak gimana, jadi kita juga aware gitu kan. Karena kami juga pengennya istilahnya nggak cuma nyawarin jasa tapi juga bisa mengedukasi teman-teman, maksudnya kayak yang awalnya nggak ngerti, aduh rambutku bermasalah kan nih karena apa ya, nggak tahu ternyata mungkin treatment rambut dia nggak boleh keramas pakai air panas, tapi dia keramas pakai air panas, jadi makin rontok kayak gitu. Nah itu kan kadang nggak semua orang tahu, jadi kita pengen sosial media kita juga bisa apa ya, jadi ini memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu. Jadi bisa jadi sarana komunikasi ya Mbak ya, yang efektif antara customer dan salon ini. Nah Mbak, terus kira-kira kita kan sekarang nggak ngerti kapan ya kira-kira COVID-nya bener-bener habis gitu kan, jadi kayak orang-orang harus menyesuaikan diri semua. Nah kira-kira kalau dari Hani Daily Salon sendiri, apa tuh Mbak harapan Mbak Hani untuk kedepannya dalam masa yang nggak menentu ini? Ya selain kita jaga diri kita masing-masing, sebenarnya kalau mau berharap ke pemerintah ya begitulah sampai tidak bisa dijelaskan, tapi ya semoga pemerintah makin lebih sigap dalam menghadapi pandeminya bareng-bareng, terus juga berharap ya vaksinnya segera ditemukan. Sebenarnya sih antara pesimis dan optimis juga, karena vaksin itu bukan hal yang mudah juga. Nggak menjamin juga ya Mbak ya. Karena ya nggak bisa juga dong 1-2 tahun gitu kan. Tapi ya semoga teknologi yang ada sekarang bisa memfasilitasi penemuan vaksin mungkin lebih cepat, atau mungkin apa yang bisa sedikit istilahnya membantu untuk orang tidak terkena COVID-19 ini kayak gitu sih. Jadi ibaratnya sambil menunggu nih dari pemerintah, kita juga harus bisa menyesuaikan diri sendiri ya Mbak ya. Oke. Terus Mbak, kira-kira nih tadi kan kalau aku dengar ya dari perbincangan kita tuh ibaratnya Hani Daily Salon ini udah punya mekanisme tuh untuk bisa beradaptasi di masa pandemi ini. Kira-kira Mbak Hani ada nggak pesan-pesan bagi teman-teman pemilik usaha sektor jasa ya khususnya mungkin untuk bisa survive nih di tengah pandemi, kira-kira gimana? Ya yang pertama ini sih, you are not alone ya, maksudnya kalau memang butuh bantuan atau memang kalau namanya juga usaha ya kayak gini pasti kena dampaknya. Ada juga usaha yang ketika pandemi ini malah makin moncer, makin banyak yang ini ya, betul delivery atau yang sayur makanan kayak gitu-gitu ya. Ke rumah itu mungkin
naik ininya, tapi ada juga yang turun. Nah kalau memang butuh bantuan gitu ya ask for it gitu loh. Jadi jangan istilahnya jangan struggle sendirilah, karena mau nggak mau kita nggak bisa kalau ini dilalui sendirian gitu ya. Kalau aku pun juga kemarin dari teman-teman terdekat dulu, maksudnya kayak bisa minta tolong nggak untuk meskipun mereka nggak kesini secara fisik gitu kan, tapi paling tidak adalah beberapa support yang bisa mereka berikan, entah sesimpel seperti resharing di Instagram, Twitter atau segala macam gitu. Jadi supaya terasa lebih ringan gitu ya. Jadi ya mari kita hadapi bersama-sama aja. Gitu. Selalu sharing sih ya Mbak ya, karena kita sharing is caring bener banget, karena kita nggak ngerti kadang-kadang orang tuh punya insight gitu yang kita nggak kepikiran, terus kadang-kadang juga apa ya, kita emang nggak bisa sih ya Mbak kalau berusaha sendiri. Benar, susah. Oke deh, kalau gitu mungkin aku pengen ngomong makasih banyak nih buat Mbak Hani udah meluangkan waktunya selaku owner dari Hani Daily Salon. Semoga sukses terus ya Mbak ya, dan selalu sehat terus ya. Oke deh, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.